Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi assalatu assalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Al-Baqarah ayat 185. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kepada kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga dengan nikmat itulah saya atas nama pribadi berada di sini untuk mempresentasikan puasa. Adapun nikmat-nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepada kita itu sangat banyak sekali. Kalau kita umpamakan seluruh air yang ada di dunia ini, andaikan kita jadikan cinta, dan daun-daunan yang ada di muka bumi ini jadikan kertas, sehingga niscaya tidak akan pernah terhitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam marilah kita panjatkan ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari alam yang kegelapan menuju alam yang terang benderang, minaz zulumati ilan nur, yaitu dari zaman jahiliyah, zaman kebodohan, zaman kekerasan, anarkis, menuju alam yang berakhlakul karimah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang puasa. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Abdul Raqib. Umur saya 26 tahun. Saya tinggal di Kerawang dan saya bekerja di salah satu perusahaan manufacturing di kawasan MM 2100. Alamat di Cibitung. Sekarang saya masih aktif di kuliah di IKMI Rizkina, yaitu Institut Komputer Manajemen dan Informatika, yang beralamat di Yosudarso, Cikarang, Blok A4 A6 17520. Mengapa saya mengambil tema puasa? Karena saat ini kita di bulan ini kita umat muslim sedang melaksanakan ibadah puasa, yaitu puasa adalah menahan diri dari makan dan minum serta tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Jadi puasa itu kita menahan diri dari lapar, haus, dahaga, dan menahan nafsu yang di bulan-bulan sebelumnya kita melakukan aktivitas seperti makan biasa, sedang kita melakukan puasa itu menahan diri dari makan dan minum, tergoda dari nafsu yang dari diri kita sendiri, dimulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Puasa itu sendiri, yaitu puasa merupakan salah satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah menjanjikan keutamaan dan manfaat yang besar bagi yang mengamalkannya. Berpuasa merupakan salah satu dari 5 rukun Islam. Puasa dalam agama Islam artinya
menahan diri dari makan, minum, serta segala perbuatan yang boleh membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, untuk meningkatkan ketakwaan seorang muslim. Perintah puasa difirmankan oleh Allah pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Puasa dari zaman dahulu memang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Daud, bahkan yang Nabi Daud sendiri merupakan puasa sunnah, puasa satu hari tidak. Sedangkan jenis-jenis puasa itu sendiri yaitu puasa yang hukumnya wajib, yaitu puasa Ramadan. Seluruh umat Islam melakukan puasa yang wajib, yaitu di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu sendiri bulan yang penuh hikmah, di mana di bulan itu diturunkannya Al-Quran, dan disebut juga bulan 1000 bulan, yaitu ada di dalam bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Puasa Ramadan juga puasa yang wajib dilaksanakan dan harus dilaksanakan oleh umat Islam. Sedangkan puasa yang wajib berikutnya itu puasa karena nasyar, yaitu puasa karena kita punya janji. Misalkan kita mempunyai najar, kita akan mendapatkan sesuatu dan kita akan belajar akan puasa 3 hari. Itu termasuk dalam kategori puasa wajib, karena harus membayar najar itu. Dan puasa yang wajib berikutnya itu puasa kifarat atau denda, di mana puasa itu puasa yang harus dilaksanakan, yaitu denda dari untuk melakukan pembayaran, dan dia melakukannya dengan puasa. Dan puasa yang hukumnya sunnah, yaitu pertama puasa 6 hari di bulan Syawal, di mana setelah bulan Ramadan kita melaksanakan Idul Fitri 1 Syawal, dan berikutnya di bulan Syawal itu sendiri ada puasa sunnah, puasa 6 hari di bulan Syawal, yang dimana setelah kita 30 hari melaksanakan puasa Ramadan, dan di 1 Syawal sendiri banyak makanan-makanan yang melimpah. Lebaran, makanan ada ketupat, opor ayam, dan lain sebagainya. Di situ mungkin Islam sangat fleksibel sekali dengan mengawali bulan Syawal itu. Kita disunahkan untuk bisa menahan diri dari dan puasa 6 hari di bulan Syawal. Itu disunahkan. Secara mungkin menurut saya tepat sekali, karena selama kita di 1 Syawal Lebaran itu kita makan, karena di bulan Ramadan kita puasa, di 1 Syawal kita merayakan kemenangan, makan sebanyak-banyaknya. Dan di bulan Syawal itu sendiri Allah mensunahkan untuk puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang kedua adalah yang puasa hukumnya sunnah, yaitu puasa 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, di mana kita puasa di bulan haji, kita disunahkan untuk berpuasa. Terus yang ketiganya puasa hari Arafah, puasa Muharram, puasa Asyura, puasa Sya'ban, yaitu puasa yang sebelum Ramadan. Kita disunahkan dulu untuk puasa bulan Sya'ban.
Selanjutnya puasa pada bulan haram, itu bulan yang dihormati, dan puasa Senin Kemis, yaitu puasa-puasa yang disunahkan. Selanjutnya puasa 3 hari setiap bulan, dan puasa Nabi Daud. Puasa Senin Kemis sendiri banyak yang di kalangan kita untuk melaksanakan puasa Senin Kemis, di mana dalam sisi kesehatan sendiri puasa Senin Kemis itu emang banyak manfaatnya, bisa mengontrol kolesterol juga, berat badan juga, kelancaran pencernaan. Menurut saya sangat bagus sekali untuk kesehatan puasa Senin Kemis, di mana di hari Selasa, Rabu kita makan puasnya siang, dan Kamisnya kita puasa. Menurut saya itu untuk mengontrol kolesterol dan berat badan, keseimbangan tubuh kita. Dan puasa Senin Kemis itu sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan puasa sunnah Nabi Daud itu sendiri yaitu puasa sehari makan, sehari puasa, sehari makan lagi, sehari puasa. Itu puasa yang dilakukan Nabi Daud. Sedangkan syarat wajib puasa itu sendiri yaitu pertama, beragama Islam. Mungkin di luar agama Islam juga mereka juga melakukan puasa, entah puasa apa. Yang pasti syarat puasa di sini yaitu apalagi bulan suci Ramadan, syarat pertama itu beragama Islam dan berakal. Dalam arti berakal ini ya emang dalam keadaan sadar. Puasa yang berakal yaitu dia mulai sahur tahu, imsyak tahu, terus berbuka juga di terbenamnya matahari itu, dan puasa di siang harinya tidak melakukan hal yang membatalkan puasa seperti makan dan minum. Itu mungkin ciri-ciri yang berakal. Yang selanjutnya itu syarat wajib puasa, berupaya untuk mengerjakannya, yaitu niat. Di puasa itu sendiri ada niat. Di bulan di bulan niat Ramadan juga ada niat. Di puasa sunnah juga pasti ada niatnya. Jadi tergantung di hati kita, niat itu sendiri, dan keadaan sehat. Syarat wajib puasa itu yaitu sehat jasmani, sehat rohani. Dalam keadaan mungkin tidak diwajibkan untuk orang-orang yang sakit, bisa menukarnya dengan, bisa membayarnya dengan kifarat yang lain, atau dengan membayar denda. Islam sangat fleksibel sekali. Dan tidak dalam keadaan musafir, yaitu musafir yang kemungkinan tidak bisa melakukan sahur, tidak bisa, keadaan hidupnya musafir, itu tidak salah satu syarat wajib puasa yaitu tidak musafir. Sedangkan rukun puasa itu sendiri yaitu niat dalam hati kita untuk puasa, dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan melakukan niat puasa. Dan yang kedua, rukun puasa yang kedua itu meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa, seperti makan minum, hal-hal yang membatalkan puasa, seperti menggunjing, ngomongin orang lain, gosip, itu yang membatalkan puasa. Sedangkan syarat sah puasa itu sendiri yaitu beragama Islam, berakal, tidak dalam haid, nifas atau wiladah, yaitu mungkin untuk kaum hawanya tidak dalam keadaan suci, yaitu dalam haid. Sedangkan puasa itu harus
syarat sahnya puasa itu harus dalam keadaan suci dan bersih, bebas dari nifas dan haid. Hari yang syarat sah puasa berikutnya itu hari yang sah berpuasa, yaitu bulan Ramadan. Senin Kamis mungkin bisa memang dikategorikan bisa, dan hari yang sahnya berpuasa itu mungkin telah dijelaskan di agama Islam sendiri. Senin Kamis dalam keadaan yang lain juga belum bisa, yang ada hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa. Yang selanjutnya adalah syarat sah puasa itu muwajiz. Muwajiz yaitu dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Itu syarat sah puasa. Yaitu untuk sunnah berpuasa itu, sunnahnya berpuasa yaitu kita melakukan sahur. Sebelum Isya kita makan sahur dan melambatkan bersahur, meninggalkan perkataan atau perbuatan yang keji, serta segera berbuka setelah masuknya waktu berbuka, mendahulukan berbuka daripada salat maghrib, berbuka dengan yang manis-manis, membaca doa berbuka puasa. Sunnah berpuasa itu pertama sahur. Sahur mungkin bisa di sini cara sunnah berpuasa itu sahur dan melambaikan sahur, meninggalkan perkataan atau perbuatan yang keji, segera berpuasa ketika masuk waktunya. Itu kita jangan menunda-nunda. Pas waktu azan maghrib kita disunahkan untuk segera berbuka. Walaupun kita dalam keadaan di jalan, setidaknya kita harus membatalkan meminum seteguk air. Yang penting dibatalkanlah puasa itu dengan berbuka. Kalau pas waktu berbuka, yaitu yang keduanya itu mendahulukan berbuka daripada salat maghrib. Kita membatalkan dulu teguk atau 2 teguk air, itu bisa dikategorikan membatalkan puasa. Selanjutnya melakukan salat maghrib dan berbuka dengan yang manis-manis. Rasulullah SAW, Nabi Muhammad sangat menganjurkan berbuka itu dengan yang manis-manis, yaitu dengan memakan kurma, buah yang kesukaan Nabi Muhammad, terus membacakan doa berbuka puasa. Itu sunnah berpuasa. Dan yang selanjutnya itu perkara makruh ketika berpuasa, selalu berkumur-kumur. Itu dimakruhkan. Sengaja puasa dalam keadaan mulut bau, nggak mau bau, berkumur-kumur, itu makruh hukumnya. Terus merasakan makanan dengan lidah, mencicipi makanan, khususnya untuk ibu-ibu masak, mencicipi makanan, emang tidak membatalkan puasa, tapi hukumnya makruh mencicipi makanan dengan lidah. Berbekam kecuali perlu kita dibekam, itu makruh tapi tidak membatalkan. Terus mengulum sesuatu, itu perkara makruh yang berikutnya. Yang berikutnya itu hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa itu yang sudah jelas. Puasa itu tidak boleh makan dan minum, bersenggama yang mewajibkannya mandi, keluarannya mani atau majdi, muntah-muntah secara sengaja, sampainya sesuatu yang cair ke tenggorokan. Selanjutnya itu hal yang membatalkan puasa, sampainya suatu ke pencernaan, baik dia cair ataupun tidak. Ya jelas sekali hal yang membatalkan puasa itu makan dan minum, bersenggama yang mewajibkan mandi, dengan seorang suami istri melakukan senggama di waktu siang ketika puasa, itu yang membatalkan puasa. Terus keluarnya mani dengan sengaja, muntah-muntah dengan sengaja juga, walaupun sengaja atau sengajanya, muntah-muntah yang sengaja itu tetap membatalkan puasa. Terus mencicipi air sampai ke tenggorokan, itu termasuk, walaupun setetes juga udah
membatalkan puasa. Terus selanjutnya adalah puasa yang dilarang, yaitu ada hari-hari atau waktu-waktu tertentu yang dilarang untuk puasa. Di sini saya akan menerangkan ada 9 puasa yang dilarang di puasa dalam umat Islam, yaitu puasa pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Puasa pada Idul Fitri setelah 30 hari kita melakukan puasa Ramadan, dengan 1 Syawal kita merayakan kemenangan, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan puasa di hari raya Idul Fitri. Yang notabene emang puasa merayakan kemenangan, kita tidak harus mewajibkannya puasa walaupun kita misalkan 30 hari belum sampai, sedangkan hari raya sudah terjadi, itu dilarang melakukan puasa pada hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha. Yang puasa yang dilarang berikutnya adalah puasa tasyrik. Puasa tasyrik yang ketiga adalah puasa sepanjang masa. Puasa yang terus menerus sepanjang masa itu tidak dilarang. Puasa khusus pada hari Sabtu dan Jumat. Kalau dikhususkan Sabtu dan Jumat puasa, itu juga dilarang. Bisa dilakukan sebelumnya hari Jumat, kita melakukan niat dengan melakukan hari Sabtu, hari Jumat melakukan puasa, dan Sabtu juga melakukan puasa, itu nggak apa-apa. Kalau untuk khususnya pada hari Sabtu Jumat puasa terus, itu dilarang. Dan puasa yang dilarang berikutnya itu puasa Saum di Arafah. Ketika ada umat Islam yang melakukan di Arafah, kita di sini juga, mereka yang di sana di Arafah dan kita juga di sini dilarang untuk melakukan puasa. Puasa Wisal itu sendiri tidak boleh melakukan puasa, dan wanita yang sedang haid dan nifas juga dilarang untuk berpuasa. Saum Wisal juga dilarang oleh Allah Subhanahu oleh Nabi Muhammad, yaitu puasa yang melanjutkan. Puasa Wisal itu puasa yang melanjutkan. Puasa sehari puasa dilanjutkan dengan puasa lagi 2 hari berturut-turut, itu puasa yang dilarang. Berikutnya adalah puasa yang dilarang, puasa pada hari yang meragukan. Mereka yang meragukan ini hari puasa atau tidak, itu yang dilarang. Yang berikutnya adalah puasa yang mendahului Ramadan, itu puasa yang dilarang. Terus hal-hal yang dibolehkan ketika berpuasa, masuk waktu fajar dalam keadaan junub, itu kita habis melakukan, suami istri melakukan senggama, belum melakukan mandi besarnya, sedangkan waktu fajar dalam keadaan junub, itu dibolehkan ketika berpuasa. Bersiwak ketika berpuasa, kumur-kumur, dan masukkan air ke dalam hidung, itu dikategorikan diboleh, nggak dilarang. Bercumbu dan menciumi istri ketika berpuasa bagi orang yang mampu menahan syahwatnya. Bercumbu dengan istrinya dalam keadaan puasa, itu juga dibolehkan. Mungkin hukumnya makruh atau sunnah. Yang intinya hal-hal yang dibolehkan ketika berpuasa itu bercumbu dan menciumi istri, itu dibolehkan berpuasa, tidak membatalkan. Selanjutnya itu bekam dan donor darah jika tidak membuatnya lemas. Ketika kita mau dibekam, keluar darah, itu kalau kita bisa menahan tidak lemas, itu boleh dan tidak membatalkan puasa. Yang berikutnya itu bersolek dan tetes mata. Tetes mata sendiri tidak membatalkan puasa, yaitu salah satu hal-hal yang dibolehkan ketika berpuasa. Dan selanjutnya adalah mandi, menyiram air ke kepala untuk membuat segar. Apalagi di bulan Ramadan itu panas, kita melakukan mandi dan menyegarkan, basuh, menyiram air di kepala, itu salah satu hal-hal yang dibolehkan
ketika berpuasa. Dan hikmah dari puasa itu sendiri yaitu menggapai derajat takwa, meningkatkan takwa, menjauhi segala larangannya, menjalankan segala perintahnya. Itu yang mudah-mudahan kita dengan puasa akan menggapai derajat takwa itu sendiri. Sedangkan hikmah dibalik meninggalkannya syahwat dan kesenangan dunia, contoh kita bisa mengontrol hawa nafsu. Dari kita bisa dengan hikmahnya kita berpuasa, kita itu bisa mengontrol hawa nafsu. Mata bisa dikontrol, telinga itu dikontrol dengan yang baik-baik aja, mulut untuk berbicara yang baik-baik saja, mata untuk melihat dengan baik-baik saja, hidung untuk mencium yang baik-baik saja. Itu hikmah dari puasa itu sendiri. Mulai beranjak menjadi lebih baik. Jadi kita bisa meng-compare, membandingkan mana yang buruk, mana yang baik. Untuk berikutnya, puasa dari hikmah itu sendiri yaitu untuk puasa dari hikmah itu sendiri yaitu puasa akan menggapai derajat takwa, melakukan hal-hal yang baik. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata atau disengaja ataupun kesengaja. Yang baik mungkin datangnya dari Allah, dan yang jelek mungkin datangnya dari atas nama saya sebagai manusia. Saya tutup aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.